Memang nih e-sports sekarang nih kalau kita lihat ya, yang mulai e-sports di Indonesia itu orang-orang luar biasa berani. Luar biasa berani. Coba deh cari kisah foundernya RRQ. Itu wadah-wadidiu sekali. Wadah-wadidiu. Pengorbanan mereka. Gitu. Luar biasa untuk ya. bikin RRQ jadi sebesar itu. Iya. Halo Sobat IndiHome. Hai, balik lagi. Selalu kembali lagi. Siap, sama gua Dika dan juga Mas Enov. Nah, kita pembahasannya juga terkait gaming lagi. Betul. Iya, soal gamers, gaming. Nah, tapi sebelum itu, kita akan membahas soal protokol kesehatan. Nah, jadi sebelum di sini masuk, kita ke ruangan sini, kita sudah melakukan swab juga, Mas ya. Gua pengen nanya lebih dalam nih soal gamers nih, soal gaming nih. Lebih tepatnya soal e-sportnya. Karena gue sudah mulai tertarik melihat salary yang sangat banyak. Tertariknya salary-nya ya? Karena mulai tertarik gitu. Cuman yang gue bingungkan ini, kalau misalnya kita masuk ke e-sport ini, ya kan, pintunya ini hanya bisa lewat atlet pro player ya, atau mungkin ada karir lain gitu loh. Oh iya. Gitu. Iya, jadi kan kalau misalkan kita ngomongin tentang gaming, ya kan, pro player, e-sport, ya kan. Udah gitu kan. Ya kan. Maksudnya ada nggak sih gitu karir lain di situ? Di situ tuh ada nggak sih? Oke. Ya, benar. Jadi ini juga hal yang pasti banyak yang penasaran. Betul. Karena ya orang kan taunya e-sports ya pro player main game. Betul. Gitu ya. Sebenarnya banyak ya ekosistem kita bilangnya, ekosistem e-sports itu sebenarnya sangat luas. Gitu. Dia kan jadi industri. Nah karena industri, ya kita ambil contoh aja industri lain deh. Industri apa, sepak bola gitu ya. Sepak bola misalnya ya. Itu kan juga luas gitu, ada pemainnya, ada timnya. Tim itu sendiri kan ada bisnis ya di dalamnya. Ada orang yang suka sepak bola tapi nggak bisa main bola, nggak bisa ngelatih, tapi dia jago akuntansi nih. Misalnya gitu nih. Tapi dia suka bola. Dia suka bola. Tapi dia suka bola. Ngelamarnya jadi kayak mungkin manajer keuangannya sebuah tim. Iya. Gitu. Dia pengen ada di industri itu tapi keahliannya mungkin nggak sesuai gitu. Nah, contoh lain misalnya ada orang yang kuliahnya komunikasi, senangnya jurnalistik, gitu ya, tapi suka e-sports. Nah, akhirnya dia kerjanya di media e-sports. Gitu. Iya, itu banyak. Benar. Teman-teman gue sendiri ya di kampus dulu, karena gue dulu FISIP ya kan, dia ya ada yang senangnya jurnalistik, gitu ya, senangnya tuh nulis artikel-artikel yang sifatnya kritis gitu. Sekarang banyak yang kerja di media-media e-sports. Gitu. Jadi tidak selalu soal pro playernya. Enggak harus. Kita mau masuk karena dia industri gitu kan. Karena karena dia industri ya dimanapun bisa. Bahkan di tim sendiri dia ngerti manajemen tim doang gitu ya, dibanding dia nggak ngerti apa namanya cara main gitu. Ya masuk sebagai manajer, karena manajer tim yang bagus itu juga skill yang mahal gitu kan. Gimana caranya bisa supaya, karena kalau manajer timnya itu nggak bagus, terus terjadi masalah-masalah perintilan yang nggak perlu kan ngaruhin mood player. Iya, betul. Si pemainnya ya. Kenapa sih ini bisa ketinggalan? Kenapa bisa ini nggak masuk? Malah akhirnya dia mainnya dalam kondisi yang nggak happy. Iya, tidak dalam mood-moodnya lah ya. Mentalnya kena, terus skillnya kena, gitu-gitu lah. Jadi makanya sebenarnya itu semua penting dan kita bisa masuk lewat sana. Cuman yang perlu teman-teman di luar sana, sobat-sobat IndiHome ataupun pada Mas Dika pahamin gitu ya. E-sports ini sekarang lagi ada dalam hypergrowth. Maksudnya itu gimana? Nah, apa tuh hypergrowth? Iya, apa itu hypergrowth? Nah, hypergrowth itu adalah kondisi industri yang sedang berkembang tapi luar biasa, rapid gitu. Ini namanya hyper gitu. Nah, perkembangan yang luar biasa tersebut gitu ya, itu memaksa gitu ya, memaksa industri itu untuk menyerap tenaga kerja ya, bisa dikatakan ya, tenaga kerja dan tenaga ahli itu secara gila-gilaan juga gitu. Jadi misal contoh ya, kalau di Indonesia kan sebenarnya gitu ya, sebenarnya coach yang punya kemampuan buat nge-coach gitu ya, itu pasti kan jarang, karena memang ya pro player industrinya baru gitu.
bukan karena coachnya nggak jago-jago ya, Ya. tapi karena industrinya baru, pasti jumlahnya sedikit kan. Ya, jumlahnya sedikit nih. Padahal kebutuhannya banyak. Oh, oke. Demand-nya banyak, jadi Iya. banyak tim itu ada banyak. Iya. Tapi nggak semua tim itu punya coach. Paling berapa sih yang punya coach? Iya, 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 iya. Nah, terus habis itu analis. Gitu. Iya. Analis itu juga kan, analis itu kan sebenarnya kegiatan ilmiah teman-teman. Kegiatan ilmiah. Jadi kayak misalnya ada ngurus statistik dan sebagainya. Di luar negeri ya, Iya. itu kayak ada lulusan Stanford gitu, lulusan Harvard gitu, yang dia bantuin analisisnya Dota 2 gitu. Itu udah biasa gitu. Itu udah biasa. Udah biasa karena memang perlu dihitung secara ilmiah statistiknya tuh. Jadi kayak damage terbesar pakai item apa, Oh iya. hero-nya apa. Iya, dan iya, seterusnya iya. gitu. Yang kayak gitu tuh ada statistiknya dan memang benar-benar diurus dengan sangat baik. Bahkan kan kalau di olahraga konvensional itu ada nama strateginya itu Moneyball. Moneyball tuh gimana? Moneyball itu kan strategi di mana dia ketika dia beli pemain, Ya. dia bukan ngebeli pemain secara value. Ada strategi yang mana ketika dia beli pemain, dia beli statistik. Jadi contoh Contohnya ya. gimana nih? Kalau sepak bola, contoh Ya, sepak bola. Kita butuh nih kalau mau menang, kita butuh orang yang speednya sekian. Oh, Jadi oke. dia spesifikasi banget. Oh, gitu. spesifikasi. Dia nggak peduli sama orang ini bisa handle sponsor atau enggak. Ya, Nah, gue ini- butuhnya ability ini. Ya butuhnya ability gitu. Yeah. Nah jadi pakai variabelnya itu statistik. Oke. Nah strategi-strategi ini biasa dipakai sama tim-tim yang memang dia nggak punya modal besar tapi pengen juara. Jadi dia yang dibeli statistiknya bukan player bintang. Gitu. Jadi ada player yang sebenarnya belum terkenal nih, tapi secara statistik dia mendukung untuk kemenangan Dia tim. bagus nih. Bagus. Iya kan? Nah itu kan namanya Moneyball kan. Iya. Nah, itu pertama kali disusun sama apa namanya tim baseball. Tapi terakhir kali itu juga ternyata dipakai di sepak bola di Liga Inggris yang sempat juaranya apa tuh nama timnya? Dia tim kecil banget deh. Tim kecil tapi Tapi menjuarai. akhirnya sempat juara kemarin gitu. Lupa sih nama timnya tuh. Nah, dia itu menang ya dengan strategi Moneyball. Nah, ada yang kayak gitu pakai statistik itu kan kemampuan untuk menganalisis gitu kan. Terus dengan perhitungan statistik yang ilmiah. Iya. Itu kalau kita mencari di dunia e-sport kan masih jarang. Iya betul. Nah, Iya betul. Benar. Nah, tapi karena Hypergrowth Karena sedang besar gitu iya, kan. banyak loh di Indonesia ini turnamen yang prize pool-nya tuh 5 miliar kayak gitu. Jadi maksudnya nyampe 1,5 miliar, berapa ratus juta. Nah, kebutuhan untuk menangin turnamen itu dan kebutuhan untuk ngembangin tim bisnisnya industri kayak sekarang ini itu membuat dia memaksa dia itu untuk narik orang itu gila-gilaan untuk masuk ke sana. Nah, masalahnya adalah karena dia sifatnya paksaan, kan memaksa orang. Iya. Karena kebutuhannya banyak. Kebutuhan banyak. Jadi tarik gitu kan. Iya, ditarik kan. Kebutuhannya banyak, jadi harus ditarik. Nah, karena dia sifatnya itu paksaan, maka kadangkala itu orang-orang yang sebenarnya secara skill set belum memadai, jadi tetap direkrut untuk dipaksa memadai gitu. Oke. Jadi dia dipaksa berkembang di dalam. Di dalam. Nah, itulah yang namanya hypergrowth. Jadi ketika dia lagi hypergrowth, maka akan ada orang-orang yang sebenarnya tidak memenuhi standar, tapi dia dipaksa untuk megang. Oke. Karena terlalu besar demand-nya dan harus jalan industrinya. Nah, kalau nggak gitu ya nanti nggak jalan gitu kan. Makanya dia dipaksa masuk dan dipaksa belajar cepat di dalam. Kayak gitu. Kayak sekarang pun ya, itu masih talent untuk e-sports dalam hal bukan atletnya ya. Kayak misalnya ngadain event, yang ngadain macam-macam. Intinya orang-orang di balik layarnya, analisisnya, coachnya, segala macam kayak gitu juga kebutuhannya masih sangat besar. Tapi ya lagi-lagi ya orang akan ditarik terus, termasuk ya bisa dikatakan gue pribadi kan tadinya basicnya itu lebih ke arah human development. Gitu. Jadi gue lebih suka kayak ngembangin komunitas, ngembangin apa namanya people power di organisasi gitu ya. Nah, jadi gue sifatnya kayak gitu. Nah, gue akhirnya ketarik masuk di sport, akhirnya gue jadi coach kan? Karena skill setnya itu gitu kan. Gue masuknya ke sana gitu. Makanya pola pelatihan gue gitu itu biasanya basisnya adalah atlet development. Gitu. Karena gue bisa ngedevelop orang. Gue bisa ngedevelop orang gitu. Jadi sama kekuatan dari riset ilmiah gue. Karena gue tadinya orang akademisi. Gitu, gue orang akademisi. Gue bikin riset-riset. Lo kalau ngetik nama gue di Google gitu ya, nanti ada tulisan ilmiah gue tentang
pemerintahannya Pak Jokowi Ahok. Ya itu, sempat ada itu. Itu tuh sempat bikin penelitian ilmiah tentang itu. Oh, gitu oke, kan. oke. Kan waktu itu kan beliau menginspirasi di Jakarta, Iya. ya kan. Jadi gue ngelihat gimana nih loyalitas birokrasi Jakarta sama Iya. mereka gitu. Nah, itu tulisan gue ada gitu kalau Google gitu ya. Nah, poinnya adalah gitu ya, orang-orang yang kayak gue ini itu bukan gue sendiri. Jadi banyak banget orang di industri e-sport itu yang pasti ketarik yang Terseret tadi gitu ya? terseret gitu. Gue punya temen ya, dia lulusan kriminologi. Kriminologi. Dia harusnya meneliti kriminal dong. Betul. Tapi sekarang dia menjadi salah satu jurnalis handal di e-sports. Jurnalis. Jurnalis e-sports. Wow. Gitu kan. Jadi emang ketarik. Nah, itu adalah fakta dari Hypergrowth. Jadi kalau misalnya kita masuk ke industri e-sport, Ya. itu industri e-sport ini lagi butuh-butuhnya banyak talent-talent berbakat untuk ngembangin industri ini bareng-bareng. Nah, itu positifnya. Ya. Tapi ada efek samping. Apa efek Negatifnya. Negatifnya apa? Negatifnya apa? Coba kalian bayangkan ya, kalau memang kalian masuk ke sana, tapi sebenarnya kalian itu kapasitasnya belum sampai, tapi kalian ketarik masuk, Oke. terus ternyata di dalam kalian gagal berkembang. Tidak berkembang. Iya. Iya. Ya mungkin entah karena gagal, entah karena nggak berkembang Iya. sama sekali, entah apapun penyebabnya, kalian nggak berkembang. Stuck. Kalian stuck. Nah, di saat itulah kita nanti akan bisa mengidentifikasi adanya imposter dan fighter. Imposternya apa gitu ya? Imposternya ya orang-orang yang tadi gitu, sebenarnya dia gagal berkembang sehingga akhirnya dia malah justru membebani organisasi. Oke. Karena emang sebenarnya dia nggak qualify. Karena sebenarnya juga dia tidak memenuhi syarat itu Benar, gitu kan. dia Hanya terseret Karena gitu. terseret karena kebutuhan industri yang sangat besar. Hmm. Nah, makanya sebenarnya orang-orang yang akhirnya gagal berkembang ini Iya. itu ya bakal jadi beban. Nah, ini yang kita sebagai orang internal ya, misalnya Iya. orang yang di dalam industri Iya. harus benar-benar bisa melihat mana imposter, mana fighter. Fighternya orang-orang yang dia keseret, tapi dia akhirnya survive di sana. Oh, akhirnya Dia membuktikan bahwa ya gue bisa kayak teman gue tadi misalnya, Iya, yang iya. dia anak kriminologi, tapi ternyata dia jadi jurnalis yang bagus dan analisisnya Iya. nih kalau bikin artikel ya, gue suka tuh tulisan-tulisan dia. Gitu. Padahal tadinya terseret gitu Tadinya kan. ya bisa dikatakan dia cuman kayak hobi, Iya ya kan, kan. hobi gaming, Hobi gitu gaming, udah gitu. Terus ya nggak mungkin juga kriminologi gitu loh, harusnya kan kerjanya di kepolisian ya. Ya gitu gini kan. ya, udah nabrak nih, Udah ya kan? nabrak gitu. Nih. Pasti kayak gue juga kan, administrasi negara, pemerintahan. Pemerintahan, ya. ya kan? Harusnya kan PNS gaming ya. Kenapa gue jadi gaming gitu kan? Ya, Oke. kan begitu. Iya. Jadi karena dia terseret tapi dia bisa fight, dia bisa survive. Bisa survive, dia Iya jadi kan? fighter. Dia jadi fighter di situ. Nah, jangan sampai nih kita ketika masuk ya karena memang industrinya lagi berkembang dan jadi menarik sekali Iya. main di e-sports, itu kita malah jadi imposter gitu. Misalnya kita udah dapat amanah nge-coach, Iya. ternyata kita kan gini ya, nikmat loh. Ini Misalnya jadi apa coach gitu? ya, Nikmat nikmat tuh artinya gini nih, lu di hire jadi coach. Ya, gue Nah, di coach. orang-orang dengerin lu dapat gaji yang baik, Iya. ya kan segala macam. Terus lu nyaman. Heeh. Akhirnya lo nggak berkembang. Maksudnya lo nggak mencoba untuk, oh saya ini sebenarnya masih ada kurangnya loh. Oh saya ini sebenarnya masih bisa lebih baik dari ini loh. Nah misalnya nggak punya pemikiran seperti itu gitu ya. Ya udah dia bakal jadi duri dalam daging tuh. Stuck di situ. Iya imposter itu gitu. Karena nyaman. Karena udah jadi imposter, gawat nih. Kalau misalnya kalian ya ada yang menyadari bahwa, iya ya berarti gue nih sekarang nih Berarti gue nyaman, nih gue segini, stuck, iya. ya berarti gue imposter nih. Iya. Nah kalau misalnya kalian mau menyadari itu, ya segera kalian bertobat gitu. Oh gimana? Maksudnya gimana sih? Iya, segera fighting. Oh, Jadi betul. fighter, Oke, gitu. oke, Jadi oke. fighter. Belum terlambat gitu. Karena masih hypergrowth. Nanti imposter sama fighter ini akan ketahuan ketika hypergrowth ini berhenti dan berubah jadi casual growth. Jadi growth biasa. Oh, Jadi ketika pertumbuhan biasa nih itu Iya. bakal kelihatan. Ya Bakal kan, langsung. pertamanya kan karena butuhnya banyak ya Iya, kan? Karena dia lagi gitu. hypergrowth, Hypergrowth. butuhnya banyak ya kan. Nah. Terus udah gitu banyak yang terseret masuk, Bakal terseret ya kan. masuk. Di situ kan nanti akan ada imposter, Ada yang fighter. ada yang fighter ya yang kan. fighter sama imposter ini ketika hypergrowth nggak begitu kelihatan. Nggak begitu kelihatan karena lagi hypergrowth nih, ya jadi kan sama-sama berkembang nih. Karena dia lo berkembang nggak berkembang, industri tetap butuh ada lu. Itu ya. Gitu kan, tetap butuh ada lu. Nah masalahnya adalah ketika nanti ini sudah mulai ajak, Ya. udah mulai jadi industri yang mature, Set, ya matang, kan? Dan di situ lalu jadi sampah gitu.
dalam tanda kutip ya. Jadi Iya. kayak ngebebanin organisasi. Organisasinya apapun, entah lo di media, Iya. entah lo di tim, entah lo di mana. Itu. Iya gitu. Jadi ya boleh nih kita tertarik masuk e-sports dan memang kita lagi butuh banyak banget tenaga ahli ya. Iya. Karena memang yang membedakan industri yang akan berkembang pesat sama yang nggak berkembang pesat Iya. adalah itu fase di mana masuknya tenaga ahli. Jadi kalau kita lihat zaman startup ya, Ya? zaman startup boom di awal-awal, itu banyak yang mengawali bisnis startup itu orang-orang drop out. Ya, Ya betul. kan? Bill Betul Gates banget. drop out. Iya. Mark Zuckerberg drop out. Drop out semua. Steve Jobs. Ya. Gitu kan. Jadi banyak orang yang itu memang mengawali itu diawali oleh orang-orang yang berani. Jadi kalau ada kalimatnya orang-orang bijak itu, bisnis itu dimulai dengan keberanian, tapi dikembangkan dengan pengetahuan. Gitu. Jadi memang nih e-sports sekarang nih kalau kita lihat ya, yang memulai e-sports di Indonesia itu orang-orang luar biasa berani. Orang luar biasa. Berani. Coba deh cari kisah foundernya RRQ. Itu wadah-wadidiu sekali. Wadah-wadidiu. Pengorbanan mereka. Gitu. Luar biasa untuk ya. bikin RRQ jadi sebesar itu. Iya. Waduh sekali gitu. Itu nggak semua orang lah bisa kayak gitu. Memang mereka orang-orang hebat lah gitu. Pakai uang pribadi. Udah dari awalnya ya. Iya, nyampe ditipu sama partner gitu ya. Abis itu partnernya pergi mendadak. Mereka tetap harus ngegaji berapa talent yang mereka kelola. Itu kan uang pribadi berapa tuh? Aduh, Gitu. iya. Dengar. Sekarang pun itu mereka tuh ngegaji atlet-atletnya per bulan itu sekitar 1, sekian M gitu. Per bulan. Atlet, tapi bukan satu orang atlet ya. Talentnya mereka. Gaji pokoknya itu segitu. Talent yang mereka kelola sekarang. Talent dan atletnya berbeda nih jadi. Ya ada talent itu termasuk atlet. Ya. Ada atlet, mungkin ada streamernya. Oh iya. Gue lihat videonya tuh tahun lalu gitu ya. Itu kalau nggak salah Pak Ape ya. Pak Ape itu salah satu foundernya juga. Dia bilang kayak gitu, 1,6 M atau 1,5 M gitu. Poinnya adalah itu bukan uangnya sedikit ya. Jadi makanya itu berani banget. Iya sih, benar. 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 Sport itu dan organisasi besar di Indonesia nggak cuma RRQ ya kan. Betul, masih banyak lagi. Ada industri ininya juga media. Iya. Gue sendiri pernah gabung di ggwp.id itu media e-sport ya. Itu juga orang-orang berani tuh. Mantap. Kalau denger ceritanya ya di awal yang ketika mereka nyaris ambruk gitu ya, itu gokil banget gitu. Iya. Kayaknya di mana-mana tuh kalau merintis tuh memang Iya, butuh keberanian. Butuh keberanian ya. Gitu. Nanti ketika industrinya sudah mulai mature, dia pasti akan butuh pengetahuan. Jadi biasanya nanti banyak orang-orang dari lulusan kampus-kampus ternama, orang-orang yang memang punya expertnya, itu mulai masuk dan itu yang terjadi sama e-sport Indonesia sekarang. Orang-orang yang mulai punya expert ya, mulai punya keahlian khusus di bidang-bidang yang dibutuhkan tuh mulai pada masuk ke industri dan itu adalah salah satu pertanda bahwa industri itu memang akan berkembang dan itulah yang memang terjadi saat ini di seluruh dunia, hypergrowth. Oke. Kalau begitu sobat IndiHome. Nah, ya kan. Sobat IndiHome. Jadi tadinya tuh gua kayak apa ya? Tertarik gitu kan. Tapi setelah mendengar soal fighter dan impostor ini jadi gue insecure jadi insecure. Berpikir ulang ya. Tapi gue suka salarinya. Ya kayak gitu. Jadi teman-teman selain dengan hal-hal yang sebelumnya tetap didukung juga ya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan teman-teman memang punya keahlian terus dikembangkan gitu kan. Benar, kembangin terus gitu ya. Jangan pernah nyerah. Terus jangan pernah merasa puas. Iya, jangan pernah merasa puas. Sukses di sini gitu ya. Itu ya menyenangkan gitu. Kalau misalnya pas udah sukses gitu ya, itu menyenangkan dan bisa bikin lupa. Betul. Kalau kita tuh harus terus berkembang. Betul sekali. Jangan terlalu nyaman. Betul. Oke deh, kalau gitu segitu aja kali ya Mas Enof ya. Siap. Oke, kalau begitu teman-teman sobat, terima kasih atas waktunya. Nanti ketemu lagi sama gua Dika dan juga Mas Enof. See you. Dadah.